Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fa as'alullaha ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi' wal 'amali shalih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftah lana futuhal 'arifin wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini sebagaimana biasa di setiap bulan pekan pertama, hari Ahad pertama dan Ahad ketiga, kita melanjutkan materi kita, pembahasan kita di kitab Syarah Al-Waraqat karya Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzili hafizahullah taala. Dan kita telah sampai ke pembahasan al-khas. Ya, minggu lalu kita telah selesai membahas tentang al-am dan sekarang kita akan membahas tentang al-khas. Baik, qala al-musannif rahimahullahu taala wal khasu yuqabilul 'am. Berkata عفوا أستاذ الصوت غير مسموع أستاذ. ya, jayid. Tes sauti wadih. Nah, tes sudah jelas? نعم أستاذ واضح. Oh, jayid. Kata Syekh Al-Juwaini, Imam Haramain rahimahullah, khasun wal khas yuqabilul 'am. Yang namanya khas itu kebalikan dari 'am. Ma yuqabilul 'am wal khas wal khusus ala naw'ain. Apa yang namanya khas itu kebalikan dari 'am dan khas itu wal khusus ala naw'ain. Atau dalam pengertian lain, ya dalam kitab Syarah Al-Waraqatnya Dr. Labib, yang namanya khas itu qasrul 'am ala ba'di afradihi. Ya, qasrul 'am ala ba'di afradihi. Ya, mengeluarkan sebagian anggota 'am. Mengeluarkan sebagian anggota 'am. Dan khusus ada dua, khusus mutlak dan khusus nisbi. Khasun mutlak dan khasun nisbi. Apa itu khasun mutlak? Maksudnya khas yang sempurna, yaitu khususun min jami'il jihad. Dia dikatakan khusus dari segala sisi. Contohnya bagaimana? Al-ashkhas, yaitu Zaidun. Zaidun ini dilihat dari segala sisi dia khas. Fahada khasun bi Zaidin wa hina idin fahada muqabilun lil 'am min kullil wujuh. Zaid, ya, kata Zaid ini khasun bi Zaid, hanya khusus untuk Zaid saja. Maka dia yuqabilul 'am, ya, muqabilun lil 'am dari segala sisi. Nah, itu khusus yang mutlak. Ada lagi namanya khasun nisbi. Dari satu sisi dia khas, tapi dari sisi yang lain dia 'am. Nah, itu maksudnya khasun nisbi. Nah, gimana maksudnya khasun nisbi? Alladzi udhifa ila al-umum fihi qaidun aw ukhrija min al-umum bidilalati dalilin min al-adillah fa huwa khasun bi'tibarin 'am wa khasun bi'tibarin 'amun bi'tibari akhar. Itu secara gampangnya gitu. Di satu sisi dia khas, tapi di sisi lain dia 'am. Ya, contoh sederhananya gini. Ada makhluk, ada annas manusia, ada Zaid. Ya, kita lihat dari sisi annas atau al-insan. Manusia ini dari sisi makhluk dia khas, karena makhluk itu lebih umum kan. Insan itu dari sisi makhluk dia adalah khas. Tapi al-insan atau an-nas dari sisi Zaid dia 'am.
Nah, jadi dilihat dari dua sisi, dia bisa umum, bisa khusus. Manusia dilihat dari sisi makhluk, dia khas, khusus. Tapi manusia dilihat dari sisi zaid, dia adalah am. Nah, di sini ada contohnya ayat ya. Misalu dzalika qauluhu ta'ala atau qaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang beriman, infakkanlah ya dari apa yang baik dari harta kalian dan apa yang akhrajna lakum, apa yang kalian keluarkan atau yang dikeluarkan dari muka bumi. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Ini syahidnya di sini. Faqauluhu mimma fiha ma al-mausulah wa yakunu mufidan lil umum. Wa zahiru hadha anna zakata tajibu fi kulli ma kharaja minal ardh minan nabatat. Nah, ini syahidnya. Dikatakan dalam ayat tadi wa mimma akhrajna lakum minal ardh, segala yang keluar dari bumi, segalanya umum. Ayat tadi bersifat umum karena ada ma di sana dan kita telah pelajari di sebelumnya di antara adatul am atau huruf am itu adalah ma ya, bisa ma mausulah, bisa juga ma syartiyah atau ma istifham. Nah, jadi ayat tadi mengatakan segala, di sini dikatakan nama Syekh anna zakata tajibu fi kulli ma kharaja minal ardh, berdasarkan ayat tadi am kan. Tsumma jaa fil hadis anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam maqal, lalu datang hadis, yang hadis ini mentakhsis ayat barusan. Qala Rasulullah laisa fi maduna khamsati ausuk shadaqah, yang mana di bawah 5 wasak itu tidak ada zakatnya. Itu maksud sedekah di sini. Ya, kalau dalam kitab-kitab fikih 5 wasak itu dikonversikan menjadi kilogram itu sekitar 750 kilo sampai 800 kiloan. Ya. Jadi hasil bumi yang mana tidak sampai 5 wasak itu tidak wajib sedekah atau zakat maksudnya di sini. Nah, hadis ini mentakhsis ayat yang barusan yang mengatakan ya secara zahir ayat itu bahwasanya zakat wajib dikeluarkan dari segala yang keluar dari muka bumi, baik dia sedikit maupun banyak. Kemudian datang hadis bahwasanya hanya yang lebih dari 5 wasak diwajibkan zakat. Tapi hadis ini ada juga huruf ma di sini. Fakalimatu ma fi qawlihi fi maduna huna, ya fi maduna ya. Kalimat ma atau kata ma dalam hadis ini itu juga mausulah. Fahiya mufidatun lil umum bi'tibarin. Maka dari satu sisi, dari sisi hadis ini ma di situ sifatnya juga umum. Maksudnya bagaimana? Wa huwa kullu ma kana duna khamsati ausuk falaysa fihi shadaqah. Nah, ini maksud umumnya itu. Segala hasil bumi yang kurang dari 5 wasak maka tidak ada padanya zakat. Apapun. Pokoknya apapun hasil bumi yang tidak sampai 5 wasak tidak wajib zakat. Maka dari sisi itu dia kan juga sifatnya umum. Tapi jika disandingkan dengan ayat yang di atas barusan, maka dia menjadi khusus. Nah, ini yang maksud dikatakan sama Syekh Asy-Syadzili hafizahullah khasun nisbi. Di satu sisi dia dilihat bisa jadi umum, di satu sisi dia bisa dikatakan khusus. Wa yuqalu lahu fi nafsil waqti bi anna hadan nassa khasun bi'tibarin akhar wa dzalika 'inda muqabalatihi bil lafdzil 'am. Ya. Di satu sisi dia umum, tapi jika disandingkan dengan ayat barusan yang mengatakan fi qaulihi ta'ala min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Dan dari sisi ayat ini dia adalah takhsis.
khusus. Nah, semoga jelas ya. Itu antara khusus mutlak dengan khusus nisbi. Kalau khusus mutlak dia dari segala sisi tampak dia hanya khusus saja. Tapi kalau khusus nisbi atau khasun nisbi, dari sisi A dilihat dia umum, dari sisi B dilihat bisa dia khusus. Wa takhsisu tamyizu ba'dil jumlah. Yang namanya takhsis adalah membedakan sebagian kalimat. Maksudnya bagaimana? Anna takhsis yaridu ala hukmin thabata ala al-umum. Fayaj'alu ba'd afradil umum kharijatan an ahkamil umum. Taksis itu datang ke lafaz am, ke hukum yang sabit dengan am. Kemudian yang awalnya tadi am didatangi oleh taksis, maka dia mengeluarkan sebagian afrad al-am dari hukum am. Misalnya begini, ada 5, misalnya ada 5 hal umum. Ya, misalnya ada sesuatu, disebutlah ada 5 sesuatu. Awalnya dia 5 umum, kemudian didatangi oleh taksis, dikeluarkan 3. Jadi yang 3 menjadi khusus, yang 2 itu masih sisa am. Ya. Contohnya Allah berfirman, hurrimat alaikumul maitah, kan? Al-maitah itu am, segala bangkai, umum. Ya, haram untuk dikonsumsi. Tapi tiba datang hadis yang mentaksis, uhillat lana maitatan wadaman. Dihalalkan bagi kami 2 bangkai, as-samak wal jarad. Ya. Jadi awalnya bangkai semuanya haram dikonsumsi, ya. Kemudian ditaksis dengan hadis ada boleh sebagian bangkai yang boleh dikonsumsi. Nah, itu maksudnya taksis, ya, mengeluarkan sebagian afrad am, ya, dari hukum umum. Wa huwa yanqasimu ila muttasil wal munfasil. Ila muttasilin wa munfasilin. Mukhassis itu ada 2, ada mukhassisat muttasilah dan ada mukhassisat munfasilah. Nah, kita baca satu-satu penjelasan dari Syekh. Wa hiya allati ta'ti ma'al lafdzil 'am fi khitabin wahid. Ya, itu kalau mukhassisat muttasilah. Yang mana takhsisnya itu ada datang berbarengan dengan lafaz am dalam satu khitab. Ya, au ma la tastaqillu fi ifadatil ma'na fayudhkarul 'amu ma'aha. Yang kalau dia disebutkan secara bersendirian tidak bisa dipahami maknanya, maka harus disandingkan dengan am dalam satu jumlah. Contohnya, ja'al qaumu illa Zaidan. Telah datang kaum kecuali Zaidan. Jadi illa Zaidan di sini harus disebutkan bersama am. Gak bisa dikatakan illa Zaidan tsumma naskut. Gak bisa dipahami illa Zaidan gitu doang, terus kita diam. Maka illa Zaidan istisnanya atau takhsisnya di sini harus disebutkan berbarengan dengan am. Gak bisa dipisah karena dia la tastaqil fi ifadatil ma'na. Gak bisa berdiri sendiri dalam memahami sebuah makna dari lafaz tersebut. Warada takhsisu fi nafsil khitab al-am fayakunu takhsisan muttasilan. Ya, karena dia itu harus bersambung, disebutkan berbarengan dengan am, maka dia dinamakan takhsis muttasil. Sebagaimana contoh ja'al qaumu illa Zaidan atau anti taliqun illa thalathan. Hadaratul labu illa Muhammadan. Nah, itu contohnya. Kemudian ada takhsis au mukhassisat munfasilah yang dia terpisah dari am. Kebalikan dari muttasil, iyallati ta'ti fi khitabin mustaqillin, ya, yang mana dia amnya sendiri di khitab satu sedangkan takhsisnya di khitab yang lain. Kaqaulihi ta'ala wa mimma akhrajna lakum minal ard. Ayat ini umum sebagaimana tadi dijelaskan, menjelaskan bahwasanya secara zahir bahwasanya zakat diwajibkan kepada segala sesuatu, semua hasil bumi tanpa kecuali.
baik sedikit maupun banyak. Nah, khussisa bi mukhassasin munfasilin bi khitabin akhar, lalu datang hadis lain di khitab yang lain, datang nas lain di khitab yang lain mentaksis ayat di atas. Laisa fi maduna khamsati awsuqin shadaqah, yang kurang hasil bumi, yang kurang dari 5 wasak, maka tidak ada kewajiban sedekah atau kewajiban zakat padanya. Contoh lain ya tadi, hurrimat alaikumul maitah. Al maitah itu am karena ada mufrad muhala bi al, itu yufidul umum. Lalu datang hadis uhillat lana maitatan. Jadi satu ayat umum, kemudian ada taksis dari nas lain, itu hadis, maka dia khitabnya terpisah, tidak mustaqil, berbeda dengan yang muttasil tadi. Jayid, dan itu banyak contoh yang lain ya, kalau kita bisa lihat di kitab-kitab nahwu yang lebih tebal, di kitab-kitab usul yang lebih tebal. Kemudian al-muttasil ada 3. Fal muttasil al-istithna'u wat taqidu bisyarti wat taqidu bisifah. Di sini lalu beliau rahimahullah, Imam Al-Juwaini Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf rahimahullah mengatakan muttasil itu atau mukhassis muttasil ada 3. Ya, ada 3. Aslinya itu ada 5 ya, tapi disebutkan hanya ada 3 di sini, tidak masalah. Fal muttasil al-istithna wa taqidu bisyarti wa taqidu bisifah. Jadi muttasil atau takhsis muttasil disebutkan di sini hanya ada 3, istisna, syarat, dan sifat. Yakni annal mukhassisat al-muttasilah al-muttassilata lil umum tanqasimu ila 3 aqsam. Awwaluha al-istithna, wa tsani asy-syart, wa tsalits as-sifah, wa hunaka mukhassisatun muttasilah ukhra lam yadhkurha al-muallifu. Nah, jadi 3 ya, ada tambahan 2 lagi yang tidak disebutkan oleh musannif, yaitu ghayah dan juga badal. Baik, sekarang kita fokus dulu membahas takhsis muttasil yang jenis pertama, yaitu al-istithna. Apa itu istithna? Ikhraju ma laulahu la dakhala fil 'am. Ikhraju ma laulahu la dakhala fil 'am. Nah, ini ta'rif yang dibawakan oleh Imam Haramain, yaitu mengeluarkan suatu kalimat yang mana kalau tidak ada istisna maka dia bisa masuk ke dalam am, ya, bisa termasuk ke dalam am. Yani anna ta'rif al-istithna huwa ikhraju ba'd al-afrad allati laula al-istithna'a lakanat dakhilatan fi hukmil am. Mengeluarkan sebagian afrad, sebagian anggota, yang mana kalau dia tidak disebutkan istisna itu, tidak ada istisna, maka dia otomatis masuk ke dalam hukum am. Ya, kayak tadi, ja'al qaumu illa zaidan. Kalau nggak ada illa zaidannya, maka otomatis zaidan itu termasuk dalam qaum. Lakin lamma warada al-istisna'u tabayyana lana anna hadhil afrada lam tadkhul fil 'ami aslan. Setelah datang am, maka jelas bagi kita bahwasanya afrad tadi itu tidak masuk ke dalam am sama sekali. Ya. Wadzalika anna an-nasa fil istithna' ala manhajaini al-awwal. Nah, ada di sini 2 kelompok. Kelompok usuliyun, ulama usul, dan kelompok kedua adalah ulama lughah, dalam berbeda dalam memahami istitsna. Ya, berbeda dalam memahami metode istitsna. Ya. Maka apa yang pertama? Manhajul usuliyun wal usuliyun yarawna annal afrad al mustathna lam tadkhul fil 'ami aslan. Ini kata usuliyun. Mereka mengatakan bahwasannya afrad mustathna, ya, afrad yang diistisnakan, kayak tadi ja'a qaumun illa zaidan. Zaidan ini kan afrad yang mustathna dari qaum, yang dikecualikan dari qaum. Maka kata usuliyun, zaidan ini contohnya lam tadkhul fil 'am aslan. Itu dia sejak awal
aslinya memang dia nggak masuk ke dalam lafaz am. Wal istitsna yubayyinu lana anna hadhil afrad lam tadkhul fil am. Dan istisna itulah yang menjelaskan kepada kita memang afrad yang dikecualikan tadi sejak awal memang tidak termasuk dalam am. Wa dzalika li anna nadratal usuliyyin mansibatan 'alal ma'na. Ya, karena cara pandang usuliyun itu dia tertuju kepada makna. Kemudian bagaimana manhaj ulama lughah? Wa manhajun nuhah wa ahlul lughah. Ya, wa ahli lughah qalu, sedangkan pendapat ulama nahwu atau pakar bahasa, innal istithna'a ikhraju ba'dil jumlah fa indahum anna hadhil afrad al mustathnah kanat dakhilatan fil umum fi ma sabaqa qabla al istithna. Berbeda dengan ulama lughah mengatakan bahwasanya istisna itu afradul istisna yang mustathna dia awalnya memang termasuk dalam am, tetapi ketika didatangi mustathna istisna dia dikeluarkan. Ya, beda-beda tipis lah, nggak terlalu signifikan perbedaannya. Kalau kata usuliyun, mustathna afrad mustathna itu memang sejak awal tidak ada di am, makanya ada istisna. Tapi kata ahlul lughah, afrad mustasna itu awalnya bergabung dengan am, tetapi dikeluarkan karena ada istisna. Itu bedanya. Tsumma akhrajna biwasitatil istisna. Jadi dia awalnya ada di am, hukumnya masuk ke dalam am, lalu dikeluarkan sebab ada istisna di sana. Amma indal usuliyin fa innahum yaqulun hadhihi al-afradu lam tadkhul fil umumi aslan. Afrad mustasnah tadi itu tidak termasuk dalam hukum umum sama sekali. Sejak awal tidak masuk. Wal istithna'u bayyana lana anna hadhihi al-afrada lam tadkhul fil umum walakin la budda. Sampai sini. Akan tetapi dengan ada istisna tadilah yang menjelaskan kepada kita bahwasanya afrad tadi bukan termasuk dalam am. Baik. Walakin, ini kalimat baru, ya, pembahasan baru. Walakin la budda min taqyidi hadha ta'rif bi dzikri adatil istithna fa inna hadha ta'rif yasduqu 'ala takhsis bil mukhassisat al munfasilah wa 'ala takhsis bisyart. Tadi kan ta'rif dibawakan oleh Imam Haramain, ikhraju ma laulahu la dakhala fil am, sampai situ titik. Ya, sampai situ pengertian istisna. Mengeluarkan afrad yang mana kalau dia tidak ada istisna maka dia termasuk dalam am. Nah, kemudian Syekh As-Sa'di menambahkan alangkah bagusnya ya mesti kita tambahkan, kita taqyid ta'rif tadi dengan menyebutkan adatul istisna. Ya, dengan menyebutkan huruf-huruf istisna. Karena kalau tidak disebutkan huruf istisna, hanya cukup menyebutkan istisna itu ikhraju ma laulahu dakhala fil am, maka kata beliau ta'arif seperti itu bisa juga dipakai untuk takhsis mukhassisat munfasil dan juga takhsis bisyart. Ya, maka dengan ditambahkan disebutkan di dalam ta'arif tadi dengan tambahan menyebutkan huruf-huruf istisna, wa hina idzin la budda an yuqayyida bi ahadi adawatil istisna. Ya. Maka daripada itu supaya tidak campur baur, ya kan di sini yang namanya istisna itu kan khusus mukhassisat muttasilah. Kalau nggak disebutkan dalam ta'rif adatul istisna, maka bisa juga termasuk di sana mukhassisat munfasilah atau mukhassisat dengan syarat atau dengan sifat. Jadi kan campur baur. Nah, supaya nggak campur baur, dikasih tambahan bidzikri adatil istisna. Nah, wa adawatul istisna katsiratun. Huruf-huruf istisna itu banyak. Di antaranya illa. Nah, illa ini yang paling kuat, ummul bab. Ya, illa ini adalah ummul bab yang paling kuat, yang paling sering digunakan istisna. Ka antakula ja'al qaumu illa zaidan. Ya, kurang alif ya.
datang kaum kecuali Zaidan. Kemudian contoh lain adawatul istisna adalah hasya, ada, wa innama. Ada lagi juga ghaira, siwa. Ya, ghaira dan siwa. Nah, sehingga ta'rif yang lebih tepat supaya tidak campur baur tadi adalah istisna adalah ikhraju ma laulahu dakhala fil am ya bi illa au ihda akhawatiha. Nah itu. Jadi ta'rifnya yang lebih lengkap, lebih afdal adalah istisna itu adalah ikhraju ma laulahu dakhala fil am bi illa au ihda akhawatiha, sehingga diketahui dia hanya termasuk bagian dari mukhassisat muttasilah. Wallahu a'lam. Selanjutnya qala al-musannif wa innama yasihu bi syartin an yabqa min al-mustathna minhu syai'un wa min syartihi an yakuna muttasilan bil kalam. Nah, di sini beliau mulai menyebutkan syarat-syarat istisna. Bagaimana istisna itu supaya benar, maka harus terpenuhi beberapa syarat. Wa innama yasihu ay annal istisna'a yasihu bi syurut bihaitsu idza takhallafa ahadun hadhihi syurut fa innahu la yasihul istisna'u wa nulghi al istisna'a ka'annahu lam yujad wa nabqal kalam salihan bidunil istisna. Istisna ada syarat. Kalau tidak ada salah satu syarat yang tertera, misalnya kurang idza takhallafa ahadun. Ya, jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka istisna-nya dikatakan tidak sah dan dianggap tidak ada, dibuang. Ka'annahu lam yujad, seakan-akan dia tidak ada, dan kita tetap dengan kalam salihan bidun istisna. An yabqa minal mustathna minhu syai'. Nah ini. Ya. Tapi beliau awalnya menyebutkan dulu istisna ada rukun istisna. Rukun yang pertama adalah mustathna minhu. Ya, kalau tadi contoh kalimatnya ja'al qaumu illa zaidan, maka mana yang mustathna minhu? Mustathna minhunya adalah al-qaum. Ya. Ats-tsani adatul istithna. Huruf istithna. Mana huruf istithna dari kalimat ja'al qaumu illa zaidan? Adalah illa. Rukun yang ketiga al-mustasna, yang dikecualikan, ya, yaitu zaidun. Wa hunaka hukmul mustasna minhu alladhi huwa jaa. Ya, ada hukum mustasna minhu yaitu kalimat jaa. Yang di sini disebutkan rukun. Ya, rukun istisna ada 4. Dikatakan mustasna minhu, ada adatul istisna, ada mustatna, ada hukmul mustatna minhu. Jadi fayushtaratu fil istithna an yakuna al mustatna la yukhriju jami'al mustatna minhu. Ya, ini syarat istisna yang pertama. Bahwasannya mustathnanya itu tidak dikeluarkan seluruhnya dari mustathna minhu, atau namanya al-istisna mustaghrib. Maksudnya bagaimana? Nah, dengan contoh kita bisa lebih paham. Minal hukmil warid mithalu dzalika la yasih an taqula ja'al qaumu illa al-qaum. Enggak sah ini. Ya, jadi harusnya mustasnanya itu harus tersisa sebagian. Nggak boleh dikeluarkan semuanya dengan istisna. Kalau disebutkan semuanya di istisna, maka istisnanya ini illal qaum ini nggak sah. Berarti yang kalimat yang benar cuma ja'al qaum. Contoh lain gini. Misalnya ada suami ngomong sama istrinya, anti taliqun illa salasan. Anti taliqun salasan illa salasan. Nah itu. Apa kata suaminya tadi? Anti taliqun salasan illa salasan. Kamu tertalak 3 kecuali 3. Nah ini istisnanya nggak sah. Karena dia namanya istisna mustaghrib. Harusnya kan
anti taliqun thalathan illa wahidah, kan gitu. Anti taliqun thalathan illa ithnan, kan gitu. Harus ada yang disisakan dari mustasna. Nggak bisa langsung, nggak boleh dihilangkan semua mustasnanya dengan istisna. Maka kalau dikatakan anti talikun thalathan illa thalathan, berapa jatuh talaknya? Jatuhnya talak 3. Kenapa? Karena kalimat illa thalathan yulgha, nggak dianggap. Jadi seakan-akan nggak ada. Jadi seakan-akan suaminya hanya mengatakan anti talikun thalathan, maka jatuh talaknya 3. Li'annahu lam yabqa minal mustathna minhu syai'un wa la yasihu an taqul uqirru wa uqirra bi an au uqiru bi anna lahu alayya ashratun illa asyarah. Nah, ini contoh yang lain, istisna mustaghrib. Saya mengakui saya punya hutang 10.000 kepada si fulan kecuali 10.000. Nah itu. Lahu alayya ashratun illa asyrah. Ini kan asyrah dan asyrah. Tidak tersisa mustasna minhunya. Tidak tersisa mustasnanya sama sekali. Maka kalau begitu berapa hutang dia? 10.000. Karena illa asyrah di sini yulgha, tidak sah. Sehingga kalimat yang benar hanya uqirru bi anna lahu alayya ashratun, titik. Istisnanya enggak dianggap. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. La yasihul istisna'u hina idzin fanulghi al istisna wa huwa qauluka illa asyrah wa nathbutul asyrata kamilatan fi dhimmatika. Kita hilangkan istisnanya karena enggak sesuai syarat, dan berarti kamu memiliki hutang 10.000 kepada si fulan. Kenapa? Karena engkau mentakrir, ukir. Dan iqrar itu dalam fikih sayyidul adillah, bukti yang paling kuat, kan gitu. Nah, begitu juga kayak kasus suami yang mengatakan anti talikun thalathan illa thalathan, maka illa thalathannya dihapus, nggak dianggap, berarti suaminya telah mentalak 3 istrinya. Lianna min syartil istithna an yabqa minal mustathna minhu syai'un, ya, harus ada tersisa dari mustasna minhunya. Wa qala ta'ifatun la budda an yabqa akthar al mustathna minhu wa hina idin fayasihu an taqul lahu alayya ashratun illa thalathah wa la yasihu an taqul lahu alayya ashratun illa sittah lianna sittata wa hiya al mustathna akthar min nisfil ashrah atau min nisfil ushrah. Ada juga sebagian ulama mengatakan lebih syadid di sini. Kalau tadi kan dikatakan yang penting masih ada tersisa dari mustasna minhunya, meskipun lebih kecil dibandingkan mustasna. Tapi kata sebagian ulama di sini disebutkan sama Syekh Al-Thafri, ada lagi yang mensyaratkan bahwasanya la budda an yabqa aktsar mustasna minhu. Ya, mustasna minhunya harus lebih banyak daripada mustasnanya. Sehingga kalau dikatakan lahu alayya asyrah illa thalathah, ini mustasnanya sah. Ya. Karena thalathah ini lebih minoritas dibandingkan 10, kan gitu. Ya. Artinya mungkin 70-30, kan 10 ya. Dikeluarkan 3, berarti kan masih persentasenya 70-30, maka sah. Tapi kalau dikatakan lahu alayya ashratun illa sittah, berarti ini sudah lebih besar mustasnanya, 60-40, maka nggak sah. Nah, jadi gitu ya maksudnya ya. Jadi mustasna minhunya secara persentase itu harus lebih besar daripada mustasna. Kalau lebih kecil, maka tidak sah. Ini sebagian pendapat ulama, ya, kata Syekh. Tapi yang sahih, ya, menurut yang jumhur, yang penting syaratnya masih ada tersisa dari mustasna minhunya. Jadi kalaupun dengan lahu alayya asyrah illa sittah, tetap sah istisna. Kan bukan istisna mustaghrib namanya. Yang nggak boleh tadi kalau lahu alayya asyrah illa asyrah, maka ini baru nggak sah.
Hatta kalau berkata lahu alayya asyrah illa tis'ah. Saya punya hutang 10.000 kepada dia kecuali 9.000, tetap sah. Berarti saya punya hutang berapa? Cuman punya hutang 1.000, kan gitu. Jadi wa min syartihi, kemudian syarat yang berikutnya an yakuna muttasilan bil kalam, dia harus bersambung dengan kalam. Istisna itu harus nyambung dengan kalam, gak boleh dipisah dengan jangka waktu yang cukup lama. Hadza huwa syartu tsani fil istisna an yakuna al istisna wal mustasna muttasilan bil mustatsna minhu, harus bersambung ya, istisna wal mustasna harus nyambung dengan mustatsna minhu. Falau qulta lahu alayya ashratun wa ba'da arba'ati ayyam aw khamsatin aw sanatin qulta illa arba'ah. Nah, kan lucu ya. Seseorang mengatakan lahu alayya ashratun. Kemudian dia diam selama 1 hari atau selama 1 jam atau selama 2 jam dan seterusnya. Lalu setelah itu baru ngomong illa arba'ah. Nah, maka illa arba'ahnya ini istisnanya ini enggak berlaku. Karena terpisah dengan faslun tawil, dengan waktu yang panjang. Ya. Contoh lain kayak suami mengatakan anti taliqun thalathan, kemudian dia main laptop dulu, ya, minum kopi dulu sekitar 20 menit, 30 menit, terus tiba-tiba dia bilang illa wahidah. Maka illa wahidahnya ini enggak dianggap dan tetap jatuh talaknya 3. Itulah yang dimaksud dengan harus bersambung antara mustasna, istisna dan mustasna minhu. Fahadil istisna la qimata lahu wa ka'annahu lam yujad li'anna min syartil istisna an yakuna muttasilan bil mustatsna minhu. Maka istisnanya tadi enggak dianggap, seakan-akan tidak ada, karena syarat istisna harus bersambung dengan mustasna minhu. Wa huna infasala bi ayyamin adidah wa ikhtara ta'ifatun minhum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah annal istisna'a yasihu fil majlis wa qala akharuna ila syahrin wa amma idza kana ba'da syahr fa innahu la yasihu wa la qimata lahu. Jadi asalnya ya, jadi istisna itu tidak boleh dipisah dengan faslun tawil, harus bersambung dengan mustasna minhu. Ada beberapa ulama mengatakan seperti Syekhul Islam, ya istisna itu sah dalam satu majelis, ya meskipun terpisah dalam waktu yang cukup lama, ya faslun tawil, tetapi selama masih dalam satu majelis itu tetap sah. Kemudian ada pendapat ulama yang lain mengatakan selama jangka waktunya hanya 1 bulan, maka tetap istisnanya dikatakan sah. Jadi kalau suaminya bilang anti talikun thalathan, sebulan kemudian baru ngomong illa wahidah, maka masih dikatakan istisnanya sah dan istrinya hanya tertalak 2. Tapi lain sepertinya ya menyelisihi aturan, ya. Menyelisihi aturan. Yang namanya istisna itu ya harus langsung. Tapi mereka juga punya dalil, ya. Dikatakan di sini ulama yang mengatakan minimal sebulan tadi yastadiluna ala minimal maksimal sebulan tadi mengatakan yastadiluna ala dalika bi haditsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma sa'alahul yahudu an qissati ashabil kahfi. Mereka ulama yang mengatakan maksimal sebulan istisna tadi jangka waktunya berdalil dengan kisah Nabi Muhammad tatkala ditanya sama orang Yahudi tentang kisah Ashabul Kahfi. Ya. Lalu Nabi bersabda, "Sa'ukhbirukum ghadan." Ya, aku akan memberitahukan kepada kalian kisah itu besok. Walam yanzil al-wahyu illa ba'da syahrin. Ternyata wahyu enggak turun selama sebulan. Nabi kan pengennya besok, tapi ternyata wahyu enggak turun selama sebulan. Padalla dzalika ala anna syahra kal kalam muttasil wa huna syartun. Maka dengan begitu jadi dijadikan setelah sebulan baru Nabi ngomong ke Yahudi tadi, ngasih tahu tentang cerita Ashabul Kahfi. Nah, dari sini ulama tersebut mengatakan boleh ala anna asy-syahra kal kalam. Jadi kal kalamil muttasil. Jadi sebulan itu jangka waktu masih tetap bisa ditolerir
dan dia dikatakan sebagai kalam yang muttasil. Oke, wa hunaka syartun tsalits. Syarat yang ketiga, zakarahu ba'dal usuliyyin wa huwa an yakuna al-mustatsna min jinsil mustatsna minhu. Ya, ini disebutkan sebagian usuliyun. Meskipun aslinya sebenarnya nggak perlu. Ya. Apa itu syarat mustasna atau syarat istisna? Mustasnanya harus satu jenis dengan mustasna minhu. Wa sayati al-hadits an hadza syart. Ya, akan datang penjelasan tentang syarat ini. Lalu wa yajuzu taqdimul istisna 'alal mustasna minhu. Boleh istisna itu boleh di belakang setelah mustasna minhu, boleh sebelum mustasna minhu. Pemithalu dzalika an taqula illa zaidan ja'al qaum. Nah, ini kan mustasnanya di depan. Ya kan? Mustasna minhunya di belakang. Kan tadi awalnya ja'al qaumu illa zaidan. Dibalik illa zaidan ja'al qaumu. Sah, boleh. Alayya lahu alayya asyratun illa khamsah. Dibalik illa khamsah lahu alayya asyrah. Boleh. Boleh di depan, boleh di belakang. Sah. Fahada istithna'un sahih li'annahu waridun fi lughatil Arab. Karena memang ada dalam bahasa Arab istisna yang model demikian. Wa yajuzul istisna minal jinsi wa min ghairihi. Tadi kan dikatakan, sebagian ulama mengatakan istisna di antara syaratnya adalah harus satu jenis dengan mustasna minhu. Tapi kata Imam Haramain, istisna itu boleh sejenis, boleh enggak sejenis. Ya'ni annal muallif yakhtara anna hadha laysa bi syartin min syurutil istisna. Jadi syarat yang disebutkan sebagian usuliyun harus sejenis mustasnanya dengan mustasna minhu itu tidak termasuk syarat. Boleh kok berbeda. Ya. Boleh kok mustasnanya itu tidak sejenis dengan mustasna minhu. Ya. Wa hina idzin fa idza qala ja'al qaumu illa himaran sahha istisna. Ya, ini kan datang kaum kecuali himar. Himar kan tidak sejenis dengan kaum. Yang sejenis itu ja'al qaumu illa zaidan. Nah, zaidan itu min jinsil qaum. Tapi kalaupun dikatakan ja'al qaumu illa himar, himar kan tidak sejenis dengan qaum. Laisa min jinsil qaum. Tetap sah istisnanya. La haraj. Ada masalah. Ya. Contoh lain, lahu alayya asyratu riyalat illa thalatha dinarat. Nah, di sini 10 real. Mustasnanya 3 dinar. Ya kan? Tidak sejenis. Boleh enggak seperti itu istisna? Sah. Sahal kalam walau lam yakuna min jinsin wahidin, meskipun bukan termasuk dalam satu jenis. Tak masalah. Ya, tidak masalah. Lau qala lahu alayya lahu mi'atu riyalin illa thauban. Ya, saya punya hutang atas dia 100.000 atau 100 real kecuali baju. Baju kan laisa min jinsi riyal. Yang satu mengatakan saya punya hutang atasnya 100 real illa thauban. Nah, thauban beda jenis dengan real. Sahha ala ikhtiyaril muallifi li'annahu la yushtaratu fil istisna an yakuna al mustasna min jinsil mustasna minhu. Jadi muallif itu membantah syarat sebagian usuliyun. Tidak setuju dengan syarat yang diajukan sebagian usuliyun bahwasanya mustasna harus satu jenis dengan mustasna minhu. Itu tidak syarat. Sah-sah saja kalau mustasnanya berbeda jenis dengan mustasna minhu. Wa qala ta'ifatun bal yushtaratu dzalika li anna al-arab la tastasigha mithla hadzal kalam. Fa idza qulta ja'al qaumu illa himaran istabsha'uhu wa lam yakun maqbulan mustasaghan indahum. Sebagian ulama ya kayak tadi kan di atas mengatakan harus disyaratkan mustasna itu harus satu jenis dengan mustasna minhu. Karena seperti itu tidak layak, tidak bagus di dalam bahasa Arab gitu. Jadi kalau dikatakan ja'al qaumu illa himar, ya ini dianggap jelek
sama orang Arab, dan walam yakun makbulan, tidak bisa diterima istisna seperti ini, kata mereka, kata sebagian ulama tadi. Waraddal awwalun, nah kemudian dibantah oleh kelompok yang pertama yang mengatakan tidak butuh, tidak disyaratkan harus sejenis, bi annahu qad warada fi lughatil arab al istisna'u min ghairi jins. Oleh kelompok yang mengatakan tidak disyaratkan harus satu jenis, bahwasannya ada dalam bahasa Arab, terdapat dalam bahasa Arab istisna dari selain jenis. Ya, maka mereka pun mencontohkan qauluhu ta'ala fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in illa iblis aba an yakuna ma'as sajidin. Fa iblis, nah, kita fokus ke iblis di sini, karena minal jin, iblis itu bagian dari jin, bukan bagian dari malaikat, bidalalati ayatul kahfi, berdasarkan ayat dalam surah al-kahfi. Wa qauluhu ta'ala illa iblis istisna min ghairil jins, karena kan tadi disebutkan malaikat, kemudian mustasnanya iblis, ini kan mustasna minhu ya, nah mustasnanya iblis, sejenis enggak sejenis, kata Syekh, karena iblis itu bagian dari jin, bukan bagian dari malaikat, maka boleh-boleh saja istisna min ghairil jins. Padalla dzalika ala sihhatil istisna min ghairil jinsi wa ajaba al-akharun ala hadza bi anna iblis kana ma'al malaikah fi majlisihim wa qad sadara al-amru ila jami'ihim wa lam yu'ayyin al-malaikata fa kana al-amru syamilan liman kana hadiran fi dzalikal majlis wa istithna'uhu lahu li'annahu yadkhulu fi hukmihim wa in lam yakun dakhilan fi haqiqatihim. Tapi ulama yang mengatakan harus pakai syarat, nah ayat ini yang dijadikan dalil sebagian ulama yang mengatakan tidak perlu disyaratkan istisnanya harus sejenis, menjawab bahwasanya iblis itu awalnya bagian dari malaikat di majelis mereka, kana ma'al malaikat, di majelis mereka. Kemudian Allah memerintahkan untuk sujud kepada Adam, kan gitu ya, datang perintah dari Allah kepada seluruh mereka, kepada malaikat maupun kepada iblis, dan tidak ditakyin di sana harus malaikat yang sujud, enggak, karena kan perintahnya fakanal amru syamilan liman kana hadiran fi dalikal majlis, di dalam majlis tadi ya, terdapat malaikat dan terdapat iblis, dan Allah memerintahkan mereka untuk sujud kepada Adam, dan itu mencakup semua yang ada di majlis, tidak hanya ta'yin khusus untuk malaikat perintah tadi ya. Wastisna'uhu lahu, nah kemudian dikecualikanlah iblis ya, li'annahu yadkhulu fi hukmihim wa illam yakun dakhilan fi haqiqatihim ya, secara hukum dia masuk ke dalam tadi ya, karena kan dicela juga dia iblis, akhirnya iblis dicela karena nggak mau sujud, tetapi secara hakikat dia tidak termasuk. Ala kulli hal ini hanya khilaf ringan saja, tidak terlalu berat. Intinya sebagian ulama usul mengatakan mustasna itu harus satu jenis dengan mustasna minhu, tapi yang dibawakan oleh Imam Haramain bahwasanya mustasna tidak mesti sejenis dengan mustasna minhu. Waqad warada fil istisna ayatun katsirah fil Qur'anil Karim wa fi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa fil Qur'an, dan telah terdapat banyak contoh istisna baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi. Contohnya qauluhu ta'ala innal insana lafi khusrin illal ladzina, ini istisna, sungguhnya manusia dalam kerugian kecuali yang beriman dan yang beramal soleh, dan seterusnya. Kemudian qauluhu ta'ala falamma fasala talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binharin faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yata'amhu fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfatan biyadi. Ini kisah Talut ya. Talut berjalan bersama tentaranya, kemudian Allah uji dengan sebuah sungai ya, barang siapa yang minum dari kalian maka bukan golonganku kecuali jika dia hanya minum seteguk saja ya. Ini juga ada mustasna, ada istisna ya di sini. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, kita baca bersama pada kesempatan pagi hari ini, semoga dapat dipahami ya. Masih ada 10 menit
sampai jam 7. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, falyatafaddal. Monggo jika ada yang ditanyakan. Atau ada yang ingin disampaikan, silakan. Cukup jelas ya? Apakah jelas penyampaian saya, Pak? Ikhwah? Halo, apakah jelas suara saya, penyampaian saya? Alhamdulillah jelas Ustadz. Oh, jayid. Baiklah, jika tidak ada yang ditanyakan, bisa kita akhiri kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, salah ucap kata, saya mohon maaf. Kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Ustadz.